Selamat berjumpa lagi di channel Jati Diri. Sapaan yang sangat ikonik ya. Benar sekali. Jika Anda sering berselancar mengcari wawasan mendalam belakangan ini, Anda pasti sangat familiar dengan sapaan khas tersebut. Dan itu memancing satu pertanyaan yang cukup mengusik pikiran nih. Pernahkah Anda menyadari bahwa rutinitas fisik yang kita lakukan sehari-hari, hal-hal sederhana seperti makan, minum, atau sebaliknya, secara sengaja menahan diri dari hal-hal itu, mungkin menyimpan rahasia terbesar tentang siapa diri kita sebenarnya? Ya, sebuah rahasia yang sering terlewatkan oleh manusia modern. Tepat. Jadi selamat datang kembali Anda yang selalu meluangkan waktu untuk menantang cara berpikir Anda dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita nggak akan sekedar membaca ulang, melainkan membongkar tumpukan materi luar biasa dari seri Hakikat Puasa dan Pondasi Kebahagiaan yang dirilis oleh channel Jati Diri. Dan ini tumpukan materi yang sangat kaya secara filosofis. Sangat kaya. Kita akan mengekstrak intisarinya untuk menemukan bagaimana sebenarnya rahasia harmoni itu bisa tercapai pada tingkatan yang paling tinggi dan tentu saja apa hubungannya dengan penemuan jati diri sejati Anda. Dan penelusuran ini menuntut kita untuk melihat jauh-jauh melampaui apa yang sekedar tampak di permukaan. Sebagai seorang yang mendalami persilangan antara filsafat klasik dan psikologi klinis, saya melihat materi-materi dari channel Jati Diri ini bukan sekedar anjuran ritualistik belaka. Berarti ada dimensi psikologis yang dibidik di situ ya? Sangat kuat. Teks-teks atau materi ini sebenarnya sedang membongkar anatomi psikis manusia. Kita akan melihat bagaimana kebijaksanaan tentang menahan diri ini memberikan semacam cetak biru. Cetak biru untuk mengatasi salah satu masalah terbesar kita saat ini, yaitu kelelahan mental akibat overstimulasi. Oke, mari kita bedah ini bersama. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu karena ada satu bagian yang langsung membalikan asumsi umum kita. Di dalam materi Hakikat Puasa Part 2, dinyatakan dengan sangat gamblang bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat. Ada kerangka kerja yang membaginya jadi 4 tingkatan nih. Syariat, torikot, hakikat, dan ma'rifat. Bagi kebanyakan orang awam, kan puasa itu murni urusan perut ya. Nggak makan dari pagi sampai sore selesai. Selesai di level fisik saja. Betul, tapi pembagian 4 tingkat ini mengisyaratkan bahwa tidak makan itu cuma pintu gerbangnya aja, bukan begitu? Tepat sekali. Jika kita meminjam kacamata psikologi perkembangan, keempat tingkatan ini itu sebenarnya adalah sebuah peta jalan. Peta jalan menuju penguasaan diri yang sangat radikal. Mari kita bedah pelan-pelan, agar Anda yang mendengarkan bisa memahaminya dalam konteks sehari-hari. Silakan, kita mulai dari syariat. Tingkatan pertama, syariat, adalah aturan main secara fisik. Anda menahan diri dari makan dan minum sesuai jadwal yang ditentukan. Secara psikologis, ini adalah tahap kepatuhan pada otoritas eksternal. Melakukan sesuatu karena memang itu aturannya. Iya, karena itu aturannya. Masalahnya, banyak orang yang berhenti cuma di tahap ini. Mereka berhasil mengubah perilaku fisiknya. Tubuhnya diam, tapi arsitektur mental di kepalanya sama sekali tidak berubah. Berarti ini mirip kayak orang yang sedang diet ketat karena diancam dokter dong? Wah, analogi yang menarik. Coba elaborasi sedikit. Ya, jadi tubuhnya menurut nih, dia cuma makan sayur rebus tiap hari. Tapi sepanjang hari pikirannya tersiksa, membayangkan makanan manis, membayangkan junk food. Perutnya berpuasa, tapi pikirannya malah makin liar dan rakus. Itu perumpamaan yang sangat akurat. Tubuhnya diam, tapi egonya memberontak hebat. Disitulah tingkatan kedua, yaitu torikot mulai bekerja. Oke, jadi torikat ini masuk ke area pikiran. Betul. Torikot adalah metodologinya atau jalan pelatihannya. Di tahap ini, Anda menyadari bahwa Anda sedang gelisah, dan Anda secara sadar melatih pikiran Anda untuk mengendalikan kegelisahan tersebut. Mengendalikan pemberontakan ego tadi ya? Ya, bayangkan Anda sedang mencoba mengurangi kecanduan ponsel. Syariatnya adalah, Anda meninggalkan ponsel Anda di dalam laci meja kerja dari pagi sampai siang. Aturan fisiknya jelas. Nah, torikotnya adalah momen ketika Anda duduk di meja kerja itu, tangan Anda berkeringat ingin buka laci, pikiran Anda mencari-cari alasan untuk mengecek notifikasi, tapi Anda secara aktif berdialog dengan diri sendiri. Anda mendidik ego Anda untuk melepaskan keinginan tersebut. Wah, ada perjuangan mental yang luar biasa di sana. Berarti torikot itu fase berdarah-darahnya secara psikologis ya? Sangat berdarah-darah. Disinilah mental kita dilatih ketahanannya. Lalu bagaimana dengan hakikat? Apakah ini momen di mana perjuangan berdarah-darah itu akhirnya mulai mereda? Tepat. Hakikat adalah esensinya. Ini adalah momen di mana terjadi internalisasi nilai secara penuh. Kembali ke analogi ponsel Anda tadi, tahap hakikat itu terjadi ketika jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, ponsel Anda masih di dalam laci, dan Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda sudah lupa tentang ponsel itu. Menarik. Jadi nggak ada lagi rasa terpaksa? Nggak ada. Anda tidak lagi merasa terpaksa menahan diri. Anda justru menemukan kedamaian dan kebebasan karena Anda tidak memegang ponsel tersebut. Aturan yang awalnya terasa mengekang dari luar, kini berubah menjadi kesadaran murni dari dalam. Tuh stimulasi terus-menerus untuk bisa merasa utuh ya? Betul sekali. Dan ini membawa kita pada puncaknya nih, yaitu ma'rifat. Dari materi channel Jati Diri yang kita kaji, ma'rifat ini sering dikaitkan dengan pengenalan absolut terhadap Sang Pencipta, yang tentu saja tak terpisahkan dari pengenalan terhadap diri sendiri. Penemuan jati diri yang paling paripurna. Nah, kalau kita analogikan tingkatan-tingkatan tadi seperti kita sedang memperbaiki perangkat komputer, syariat itu kayak kita bersihin layarnya aja, merawat hardware luarnya. Ya, bagian kasat matanya. Tapi semakin kita masuk ke torekot dan hakikat, kita ini lagi ngebongkar software intinya. Apakah ma'rifat ini bisa dibilang momen di mana kita akhirnya benar-benar memahami source code atau kode sumber dari eksistensi kita? Analogi software yang Anda pakai itu sangat membantu kita memetakan konsep yang tadinya abstrak ini. Ya, ma'rifat adalah momen pemahaman akan source code tersebut. Kode sumber kehidupan. Ketika Anda sudah melewati pertarungan ego, dan Anda tidak lagi diperbudak oleh dorongan-dorongan fisik, coba tanya pada diri Anda, apa yang tersisa? Di tengah keheningan setelah segala keinginan badan itu berhasil diredam, Anda akan bertatap muka langsung dengan inti kesadaran Anda. Itulah jati diri kita yang sejati. Tepat. Anda mulai menyadari bahwa nilai diri Anda, identitas Anda, itu sama sekali tidak terikat pada apa yang Anda konsumsi atau apa yang Anda miliki secara material. Harmoni di tingkatan ma'rifat ini muncul karena, perhatikan ini, tidak ada lagi konflik antara apa yang tubuh Anda inginkan dengan apa yang jiwa Anda butuhkan.
keduanya telah selaras. Selaras dan harmoni ya. Tapi mari kita bersikap realistis sejenak nih. Silakan. Konsep ini terdengar sangat indah dan ideal secara filosofis, tapi bagi Anda yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin sekarang lagi terjebak kemacetan parah, stres mikirin cicilan akhir bulan, atau lelah dengan tuntutan pekerjaan yang gak ada habisnya, menembus lapisan-lapisan ini pasti kerasa mustahil. Sangat bisa dipahami. Iya kan? Sangat mudah bagi kita untuk sekedar terjebak di rutinitas syariat kehidupan sehari-hari, kerja ya kerja aja, tanpa pernah nyari tahu apa sih esensi atau makrifat dari pekerjaan dan hidup yang kita jalani. Mengapa menembus lapisan-lapisan ini begitu sulit bagi kita manusia modern? Kesulitannya itu berakar pada bagaimana dunia modern kita ini dirancang. Dan ini membawa kita secara organik pada gagasan kunci berikutnya dari materi sumber kita, yaitu di part 7 dan part 9 mengenai rahasia harmoni antara jiwa dan raga. Ah iya, rahasia harmoni tersembunyi di balik puasa. Begini, raga kita, tubuh fisik kita ini secara evolusioner didesain untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan penuh kelangkaan. Nenek moyang kita dulu harus berburu mencari makan, mencari rasa aman dari predator, dan mencari validasi dari kawanannya agar tidak ditinggalkan sendirian mati di hutan. Jadi raga kita punya insting primitif yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Betul. Masalahnya, hari ini kita hidup di era kelimpahan yang ekstrim. Makanan tersedia dalam hitungan menit, cuma lewat aplikasi di layar. Hiburan mengalir tanpa henti, dan validasi sosial bisa langsung didapatkan lewat jumlah likes di media sosial. Dengan kata lain, lingkungan kita udah berubah drastis jadi serba instan, serba ada, tapi insting kelaparan raga kita ini masih sama kayak manusia purba. Tepat sekali. Dan ketika insting raga yang selalu lapar ini terus-menerus disuapi oleh kemudahan modern, terjadi lonjakan dopamin yang tidak terkendali di otak kita. Hasilnya apa? Jiwa kita yang menjadi kelelahan. Jiwanya tertimpa kebisingan luar biasa ya dari ego yang selalu minta lebih. Ya, yang paling mempesona dari hal ini adalah apa yang dijelaskan dalam materi mengenai rahasia harmoni tersembunyi ini sebenarnya sedang mengungkap sebuah mekanisme pertahanan yang sangat brilian. Mekanisme pertahanan seperti apa itu? Ketika raga ditenangkan secara sadar melalui penahanan diri atau puasa, jiwa akhirnya mendapatkan ruang-ruang untuk bernafas. Wow, ini bagian yang menurut saya paling memutarbalikkan logika umum kita selama ini sih. Bagaimana itu? Ya, biasanya kan kalau kita lagi stres, merasa kosong, atau kehilangan harmoni dalam hidup, insting pertama kita itu nyari sesuatu untuk ditambahkan ke dalam hidup kita. Pekerjaan bikin stres, kita tambah liburan mahal. Atau belanja online? Betul. Merasa kesepian? Kita tambah belanja barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Atau kita makan yang manis-manis sebanyak-banyaknya. Kita tuh selalu mencoba menambal ruang kosong di jiwa kita dengan menjejalkan sesuatu dari luar. Padahal itu justru menambah kebisingan. Nah, itu dia. Kebijaksanaan dari materi channel Jati Diri ini justru menegaskan kebalikannya. Harmoni tingkat tinggi ternyata nggak datang dari menambahkan sesuatu, melainkan dari mengurangi atau menahan sesuatu. Dan mengurangi itu adalah sebuah tindakan yang sangat radikal di dunia yang terus memuja konsumsi saat ini. Dalam banyak tradisi filosofis, kedamaian sejati itu selalu berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk melepaskan keterikatan. Melepaskan kendali raga atas diri kita. Tepat. Harmoni tingkat tinggi yang dibahas oleh sumber kita ini adalah harmoni yang lahir dari penundukan raga. Ketika ego fisik ini mengecil dan ngambil langkah mundur, jiwa mendapatkan kembali otoritasnya secara penuh. Di titik ini kita nggak lagi diseret-seret oleh dorongan biologis ya. Tidak lagi. Perasaan memegang kendali penuh atas diri sendiri inilah yang akhirnya memicu ketenangan batin yang luar biasa dalam. Penundukan raga melahirkan ketenangan batin. Kalimat Anda barusan langsung menyambungkan pemahaman kita ke bagian krusial lainnya dari tumpukan materi kita hari ini.